Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ade Yuda Pratama. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jadi teman-teman semua, kali ini saya akan memberikan suatu konten, yakni yang masih berkaitan tentang coronavirus, pada fungsinya yaitu untuk kuliah pengabdian masyarakat dan implementasinya nanti untuk masyarakat, untuk teman-teman semuanya yang ada di desa saya khususnya dan umumnya untuk masyarakat Indonesia. Jadi teman-teman, langsung saja. Seperti yang saya katakan tadi, yaitu hubungan agama dan coronavirus, terkhusus agama Islam. Jadi langsung saja teman-teman, maaf sebelumnya background saya ya kurang bagus. Intinya semoga semuanya bermanfaat lah untuk teman-teman semua. Kali ini saya pakai laptop Asus yang menjadi kontak referensi saya, yaitu di suatu link Gontor, Pondok Pesantren Gontor, itu ada linknya. Jadi langsung saja. Jadi begini teman-teman, hubungan agama dan coronavirus itu sangat penting, khususnya sangat berpengaruh, bahkan sangat diutamakan dalam agama, khusus agama Islam nih loh. Jadi begini, agama itu bentuk penetralisir dalam keadaan senang maupun susah ya. Kita kaitkan dengan coronavirus. Untuk yang pertama, hubungan agama dan coronavirus kita ambil untuk kesehatan. Kesehatan ini penting untuk kita pribadi, untuk setiap kegiatan, untuk melakukan kegiatan aktivitas seluruhnya lah. Itu utama, kesehatan. Yang terpenting sahabat-sahabat semua, jangan sampai lupa untuk bersyukur. Itu. Teman-teman sahabat-sahabat semua yang ada di channel saya, kemudian umumnya untuk masyarakat semua. Jadi kesehatan ini sangat penting untuk kita semua ya. Pada esensinya teman-teman, hubungan agama dan coronavirus, agama itu sendiri sebagai bentuk hal keyakinan bahwa hakikatnya manusia ini butuh tempat berserah diri. Dengan adanya masalah seperti ini, mari kita berserah diri bareng-bareng kepada Tuhan, pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita sebuah karunia. Selain itu juga, fungsi dari agama dengan adanya virus corona ini sebagai penentram hati dengan keadaan apapun, penetralisir, bahkan melahirkan suatu hal yang baik, begitu teman-teman. Untuk hubungan agama dan coronavirus yang spesifikasinya dalam kesehatan, kegiatan kita sehari-hari gitu teman-teman. Selanjutnya teman-teman, selain bahwa agama itu sebagai bentuk keyakinan atau tempat berserah diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, korelasi antara agama dan coronavirus ini harus adanya pandangan Islam dalam menerapkan kegiatan atau bermuamalah di masa pandemi ini teman-teman, sahabat-sahabat semua. Mungkin sebelumnya teman-teman sudah paham ya, apa sih makna coronavirus itu sendiri. Itu sudah banyak dibahas di sosial media, di link-link berita itu sudah banyak dibahas. Jadi teman-teman, pandangan Islam terkait dengan adanya coronavirus ini sangat lebih ditekankan, karena corona ini termasuk adalah bakteri yang sifatnya menjalar seluruh tubuh manusia, dan bisa dikatakan jika saya baca di link ini teman-teman, coronavirus ini bisa saja bentuk musibah, azab, bahkan fitnah untuk kita semua, karena
yang berulah dari tangan manusia yang tidak bertanggung jawab, atau biasanya Al-Quran menyebutkan bima katabat aidinas. Begitu teman-teman. Saya mengutip dari beberapa link, yakni dari Dr. Andes Samsudin Arif. Dia mengutip dari Ibnu Hajar Al-Asqalani bahwa esensi dari semua penyakit yang pandemik atau epidemik itu merupakan penyakit yang bisa disebut taun kalau dalam agama Islam. Jadi di sini teman-teman dijelaskan bahwa taun yaitu penyakit yang menular mematikan yang bisa jadi karena serangan jin dalam darah yang menyebabkan gumpalan darah yang sangat beracun yang tidak dapat diatasi oleh dokter sekalipun. Kemudian ya, Ibnu Qayyim juga mengatakan bahwa ada 3 hal yang terkait dengan adanya taun. Yang pertama, taun itu sebenarnya gejala-gejala yang umumnya dapat diagnosa oleh para dokter. Kemudian yang kedua, kematian yang diakibatkan oleh penyakit yang menular. Yang ketiga, faktor yang disebabkan oleh sisa-sisa azab Bani Israel. Kemudian orang yang Bani Israel ini suatu bani atau golongan orang yang bisa dikatakan dia beriman tapi terlalu banyak pertanyaan. Jadi sehingga membuat Allah Subhanahu wa taala murka gitu. Kurang lebih seperti itu. Dan gangguan jin. Jadi taun ini teman-teman semua, sahabat-sahabat semua, ini sudah ada di masa Rasulullah SAW, di masa zaman Nabi ya. Makanya dengan hal tersebut kita sebagai orang beriman, orang mukmin, orang muslim itu sudah dijelaskan di dalam surat Al-Baqarah yang artinya, jadi saya mencatat di sini teman-teman sahabat-sahabat semua. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 155 sampai 156 yang artinya, dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan, dan sampaikan kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka berkata, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Sesungguhnya kami milik Allah Subhanahu wa taala dan kepadanya lah kami kembali. Jadi itu sebelumnya memang sudah dijelaskan di dalam Al-Quran, Allah itu pasti akan menguji kepada hambanya. Next teman-teman, sahabat-sahabat semua, dalam kehidupan sehari-hari terkhusus agama Islam itu memberikan anjuran kepada umatnya untuk selalu menjaga diri ya khususnya. Kemudian di dalam pandemik ini, ketika kita sedang mengalami pandemik, agama Islam terkhusus fikih itu memberikan anjuran bahwa ketika kita dalam pandemik janganlah kita keluar dalam negeri tersebut. Akan tetapi kita bertetaplah di situ karena tidak ada gunanya ketika kita keluar, yang pada hakikatnya penyakit itu berasal dari diri sendiri, yaitu bisa menular teman-teman ya semua. Karena pada hakikatnya wabah atau penyakit tersebut teman-teman, sahabat-sahabat semuanya, merupakan azab hukuman yang dikirimkan Allah kepada siapapun yang dikehendakinya, tetapi Allah menjadikan itu sebagai rahmat bagi orang-orang yang beriman. Barang siapa yang mendapati wabah penyakit di suatu negerinya, lalu ia tetap tinggal di situ dengan sabar, lantaran mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala serta yakin bahwa segala sesuatu yang menimpanya pasti sudah ditentukan oleh Allah, maka jika meninggal dunia baginya adalah seperti orang yang mati syahid di jalan Allah. Itu hadis tadi itu adalah riwayat Bukhari. Jadi memang hadis-hadis yang memang tidak masalah dianjurkan gitu. Hal tersebut semua Islam mengajarkan kita untuk selalu menjaga diri, tidak keluar rumah, menjaga kebersihan diri. Kemudian pesan dari saya bagi teman-teman semua, mari tingkatkan iman, tingkatkan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam keadaan apapun. Selalu optimis dan selalu mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi di dalam pandemi ini, mari kita berjuang bersama-sama. Apa yang seharusnya diinstruksikan oleh pemerintah, mari kita ikuti. Wallahu a'lam bishawab. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Next.